Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita lanjut aja ke bagian berikutnya. Tapi sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepat sekitar 1,5 meter di belakang tenda, kulihat Kucai sedang berbincang dengan seorang lelaki yang berpenampilan tidak umum, bahkan cenderung aneh bagiku. Aku menghampiri tempat Kucai berbincang dengan lelaki itu. Semakin jelas, kulihat lelaki itu sekitar berumur 40 tahunan, tanpa jaket, tanpa carrier, dan tanpa sepatu gunung. Lelaki itu hanya berpakaian layaknya orang yang hendak pergi ke sawah. Tanpa mengenakan sepatu gunung, lelaki itu hanya memakai sendal jepit sebagai alas kaki. Kenapa bisa? Lelaki ini mendaki gunung dengan penampilan yang ala kadarnya. Siapa beliau? Kehadiran lelaki itu menghadirkan rasa penasaran bagiku. Lebih tepatnya, aku sangat penasaran dengan penampilannya yang tak umum. Maaf pak, dari mana mau kemana ya? Aku membuka obrolan. Saya warga sini, saya mau pulang. Tapi sudah kemalaman. Rumah saya di belakang puncak sana. Lelaki itu menjawab dengan santainya, menunjuk ke arah siluet besar puncak Merapi. Hah? Emang ada desa di belakang puncak ini? Satu pertanyaan besar menghujam di kepalaku. Tak ada reaksi kedinginan sedikit pun dari raut muka ataupun bahasa tubuhnya. Padahal dia hanya memakai 2 lapis kaos tipis. Kulitnya pun nampak berwarna normal, kuning langsat, tanpa ada warna ungu yang menandakan darah-darahnya mulai beku oleh hawa dingin. Luar biasa sekali pria ini. Masya Allah, ilmu apa yang dia pakai? Hingga jaket pun tak berguna baginya. Aku dan Kucai saling memandang, heran dengan keluar biasaan pria ini. Kucai sendiri menyebut pria ini dengan sebutan Mbah. Mari Mbah, kita ngopi-ngopi di depan tenda aja, ajakku dengan segan. Aku berjalan duluan menuju Ibang dan Gundil. Kucai dan si Mbah mengikuti dari belakang. Sayupku dengar mulut si Mbah meracau kecil. Bukan mengajak Kucai berbincang, dia meracau sendiri. Aku meminta Ibang untuk mengeluarkan kembali peralatan memasak. Dengan cekatan, Ibang meraih carriernya lalu dengan hati-hati mengeluarkan satu persatu peralatan masak itu. Aku sendiri mengeluarkan 2 renceng kopi hitam manis dari dalam carrierku. Itu adalah amunisi kami selama di sini, dan tentunya tidak akan pernah ada rokok tanpa ada kopi di sampingnya. Mereka berdua layaknya 2 sejoli yang tidak dapat dipisahkan. Lapar lagi gue, tutur Ibang. Dil, gue minta mie. Ibang merangkak menuju ke dalam tenda. Ia merogoh carrier Gundil yang tersimpan banyak mie instan dari berbagai merek dan berbagai rasa. Perutku yang semula terasa kenyang mulai terasa lapar kembali. Sepertinya cacing-cacing di dalam perutku ini terhipnotis oleh Ibang. Sekalian bawa 5 aja bang, kita makan-makan di sini, ucapku. Aku menoleh ke tempat Simba duduk. Tangannya melingkar di betisnya yang ia tekuk. Tatapannya tertuju kosong melihat ke arah tenda Yoyo. Dari matanya seperti ada cercahan kesedihan. Nafasnya sesekali berhembus kecil. Simba terus saja melamuni tenda Yoyo tanpa bergerak sedikit pun. Kenapa Mbah? Tanyaku membangunkan lamunannya. Enggak apa-apa, jawabnya. Oh ya, aku teringat sesuatu. Apa Simba ini adalah orang yang dimaksud pemuda yang kutemui di pasar Cepogo tadi siang? Aku rasa begitu. Kuraih carrierku, kuambil ranting jati yang kusimpan di sakunya. Lalu tak lupa kurogoh koin berlubang kecil berbentuk kotak di saku celanaku. Kuperlihatkan kedua barang itu ke hadapannya.
Apa ini? Tanya Simba. Loh, bukannya ini punya Mbah? Tukasku. Simba lalu merampas koin dan ranting itu dari tanganku. Matanya memicing, dahinya mengernyit. Ia memeriksa setiap detail dari keduanya, mencium bau dan melihat setiap ukiran dan lekukannya. Oh, ini, cakap Simba. Seperti sudah mengetahui pemilik kedua benda itu. Ini milik salah satu pedagang di pasar ini, tegasnya. Simba memberikan kedua benda itu ke genggamanku lagi. Lalu aku menyimpannya kembali ke tempat semula. Apaan itu, Dip? Tanya Kucai penasaran. Itu cuma cindera mata, jawabku gugup seraya melontarkan senyum. Oh ya Mbah, emang di sini betul-betul ada yang berjualan? Kok masih sepi? Tanyaku sambil kubersihkan debu yang ada di tanganku. Aku penasaran dengan kondisi pasar Bubra yang masih tidak ada pedagang satupun saat itu. Iya ada, tapi pasarnya baru buka nanti, tengah malam, jawab Simba, lagi-lagi dengan santainya. Loh, kok masih sepi Mbah? Lelaki itu hanya diam 1000 bahasa. Tak ada jawaban yang kuharapkan. Matanya kembali beralih menatap tenda Yoyo. Mataku pun mengikuti arah pandangannya. Aku melihat tenda Yoyo yang gelap dan sedikit bergerak-gerak karena diterpa angin. Sambil menunggu mie instan yang tak kunjung matang, mataku masih menatap tenda Yoyo. Siapa tahu Yoyo terbangun dari tidurnya dan keluar tenda menghampiri kita semua. Tak menunggu waktu lama, harapanku terkabul. Mulut tenda yang kulihat beberapa meter di depanku itu seperti ada tangan yang berusaha membukanya dari dalam. Perlahan kain parasutnya mulai terbuka. Sedikit mulai terlihat 2 pasang kaki dalam keadaan lemas. Mulki dan Desti sudah tertidur pulas. Tangan yang berusaha membuka mulut tenda terus menuntun resletingnya agar terbuka penuh. Dalam keadaan setengah jongkok, Yoyo berusaha keluar tenda. Ia sedikit merapikan kupluknya lalu menutup pintu tendanya kembali. Yoyo berjalan cepat ke arah kami. Tangannya memeluk tubuhnya sendiri. Asap yang keluar dari hidung dan mulutnya nampak putih. Mbah. Sebelum mengambil posisi duduk, Yoyo melempar senyum pada Simba. Lalu ia duduk di samping Simba. Mata Simba memeriksa Yoyo dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dia seakan tersadar sesuatu. Yoyo, ini rombongan kamu? Tanya Simba sembari menyampirkan tangannya ke pundak Yoyo. Yoyo menganggukkan kepala. Tak heran bagiku, banyak yang Yoyo sudah temui di Merapi ini, sehingga sedikit pun aku tidak menaruh curiga terhadap sikap Yoyo kepada Simba tadi. Mereka cukup akrab, layaknya kawan lama yang bertemu kembali setelah beberapa tahun dipisahkan oleh ruang dan waktu. Senyum terlukis di antara keduanya. Kopi apa mie, Yo? Tanya Ibang sembari menumpahkan mie ke wadah agak besar. Itu memang untukku, Ibang, Gundil, dan Kucai. Sementara untuk makan Simba, Ibang mengambil nesting miliknya sebagai tempat penyajian mie dengan porsi yang lebih sedikit. Kopi aja bang, udah kenyang gue, jawab Yoyo. Oke, jawab Ibang menyanggupi. Mie instan sudah tersaji di depan mata. Ibang masih berkutat dengan nesting berisi air yang ia taruh di atas kompor portable. Selagi menunggu mendidih, Ibang memberikan mie milik Simba, lalu beringsut sedikit siap menyantap mie yang sudah tersaji dalam wadah. Kami lebih baik seperti ini untuk membangun kebersamaan. Hal sederhana seperti ini sangat perlu untuk dilakukan. Satu wadah untuk bersama. Tadi pun begitu, hanya saja wadah ini sekarang tersaji mie, bukan nasi dan lauk pauk. Ibang mondar-mandir memeriksa kondisi air yang ia masak. Setelah mendidih, baru ia seduh kopi yang sebelumnya sudah ditaburkan ke dalam gelas plastik. Yoyo menyambut bahagia kopi yang ia pesan. Tangannya merogoh saku celananya dalam-dalam, seperti mencari sebuah kepingan harta di dalam tanah. Ternyata, Yoyo mengambil sebuah rokok dari sakunya itu. Sial, dia mendahului kami. Yo, emang di daerah sini ada desa? Tanyaku sembari lahap menyeruput beberapa helai mie instan yang nikmat ini. Ada, jawabnya singkat. Kepulan asap rokoknya membumbung.
sehingga hampir tak dapat dibedakan antara asap rokoknya dengan asap dari karbon dioksida yang keluar dari setiap hembusan nafas kami. Hanya saja lebih pekat. Gue lanjut ngopi di tenda aja. Bahaya kalau si Mulki sama Desti ditinggal berdua. Masih dengan rokok dan kopi di tangannya, Yoyo meninggalkan kami. Mari mbah, ujarnya. Dia melangkah kembali menuju tendanya. Karena khawatir asap rokoknya berkumpul di dalam tenda, kulihat Yoyo sempat membedamkan bara api rokoknya ke dalam pasir tepat di depan tendanya. Rokok itu pun mati seketika. Untungnya ia taruh di saku jaketnya. Lalu dengan mundur-mundur, ia masuk tenda lalu melontarkan senyum dan melambaikan tangan ke arah si mbah. Masih terdapat sesuatu yang mengganjal di pikiranku. Aku masih tak habis pikir. Di daerah Segersang ini terdapat sebuah desa. Desa yang kata Simbah terletak di puncak Merapi ini. Selamat dari letusan beberapa tahun lalu. Aku mengurutkan dahi, berusaha keras menerima pernyataan dari Simbah. Namun otakku buntu. Aku sama sekali tidak menemukan jawaban. Kulihat sekali lagi perawakan Simbah dari ujung rambut hingga ujung jari kakinya. Aku dapat memastikan beliau memang manusia. Tapi mengapa penampilannya senekat itu? Padahal aku yang manusia normal pun memakai jaket berlapis di sini. Dan mengapa beliau mengaku terdapat desa di area Segersang ini? Mulut berhias kumis tebal itu terus lahap memakan mie yang kami beri. Kami semua terperanjat. Hampir saja semua kuah mie, rasa soto yang kami santap tumpah ruah. Semua mata tertuju kepada Simbah. Aku yang duduk tepat di sampingnya dapat melihat bahunya naik turun dengan cepat. Aku memandangi teman-temanku. Kami semua bermain mata, saling mempertanyakan ada apa dengan lelaki ini. Belum selesai dengan rasa terkejut yang kami dapat, kami kembali dikejutkan dengan tangisan lirih dari Simbah. Aneh, tadi ketawa, sekarang menangis. Hal itu membuat kami sedikit beringsut menjauhi Simbah. Aku memberi kode mata kepada Ibang supaya membereskan peralatan masak sekenanya, tanpa memperdulikan nesting yang sedang dipegang Simbah. Simbah kembali tertawa dan berkata, "Kalian ini orang baik. Besok kalian mampir dulu ke rumah saya ya. Kalau saya tidak bawa orang baik seperti kalian, ibu saya bisa marah." Masya Allah, astagfirullah. Dadaku seperti dijali balon, lalu ditiup hingga meledak. Saya sampai merinding teman-teman bacanya. Mendengar pernyataan seperti itu membuatku ingin segera masuk tenda lalu mengunci pintunya rapat-rapat. Mungkin bisa diwakilkan Yoyo, ucap Gundil dengan ekspresi senyum yang dipaksakan. Ibang yang sekenanya merapikan peralatan masak pelan-pelan memasuki tenda, diikuti oleh Kucai dan Gundil. Di luar hanya menyisakan aku dan Simbah. Keringat dingin mulai membasahi keningku. Ludah yang beberapa kali kutelan terasa berat sekali. Aku tak pernah merasakan setakut ini. Kami duluan masuk tenda ya Mbah, sudah pada ngantuk, ucapku dengan terbata-bata. Untungnya Simbah mengizinkan. Hati ini terasa lebih lega ketika aku baru saja memasuki tenda. Kemudian tergesa ku tutup resleting pintu tenda rapat-rapat. Untuk lebih meyakinkan dan memberi kami kenyamanan, di balik mulut tenda itu aku sumpal dengan 4 carrier sekaligus. Di dalam tenda, suasana sangat sunyi. Tak ada candaan yang terlontar, tak ada lawakan yang biasa tersaji. Semua diam di balik sleeping bagnya masing-masing. Cai, gimana caranya lu bisa ketemu dia? Tanyaku tepat berbisik di telinganya. Gue juga gak ngerti, Dip. Tiba-tiba aja dia ngambilin gue di belakang tenda, jawabnya. Aku melirik Ibang. Kali ini sang jawara pun sepertinya takut. Ibang menyelimuti dirinya sendiri dan menghadap ke belakang tenda. Mungkin ia belum mempunyai jurus penangkal jika dirinya dibawa ke alam gaib oleh si Mbah.
Udara malam semakin terasa kedap. Kulirik semua temanku sepertinya sudah terlelap. Beruntung sekali mereka dapat tidur dengan mudahnya. Aku merasa sendirian. Ketakutanku semakin menjadi ketika ku dengar di luar tenda Simbah masih meracau sendiri. Kadang tertawa, kadang pula menangis. Dan aku terasa semakin mendesir ke atas ubun-ubun. Jantungku berdegup kencang. Sialnya, aku belum juga mengantuk. Selain mendengar ancaman tak jelas dari lelaki aneh yang baru kukenal itu, telingaku menangkap suara-suara lain. Di luar, situasi begitu ramai. Sedikit keberanianku kembali muncul. Aku bergeser sedikit ke dekat mulut tenda untuk mencari tahu apa yang sedang Simbah racaukan. Tiba-tiba ada tangan yang mencengkram pinggangku dengan kuat. "Mau ngapain lo?" tanya Kucai berbisik keras. "Gue kepo sama Simbah." Ternyata Kucai belum tidur. Ibang dan Gundil serentak membuka bagian sleeping bag yang menutupi wajah mereka. "Minta bantuan si Yoyo aja, siapa tahu dia bisa ngehandle." Usul Ibang sangat bagus, tapi aku tak berani jika harus keluar tenda. Ya udah, gue aja yang kesana, timpal Kucai. Kucai terbangun bergegas membuka sleeping bagnya. Ia mengambil nafas berat, lalu memindahkan carrier-carrier yang menyumpal mulut tenda. Dengan cepat, Kucai membuka resleting penutup pintu tenda. Kemudian, dengan sedikit berlari, ia menghampiri tenda Yoyo. Aku hanya bisa melihat Kucai menepuk-nepuk pinggiran tenda milik Yoyo. Dia mencoba membuka tenda itu, lalu dengan cepat menutupnya kembali. Kucai berdiri. Dia berputar melihat ke sekeliling, lalu hilang dari pandanganku. Dari dalam tenda ini, aku hanya bisa berdoa supaya Kucai segera menemukan bantuan. Bermenit-menit kemudian, Kucai kembali berlari ke arah tenda ini. Buru-buru masuk, lalu menyumpal kembali mulut tenda. Dengan nafas tersengal dan suara yang tergesa-gesa, Kucai berkata, "Yoyo, Mulki, Desti, gak ada." Pernyataan Kucai membuat Gundil dan Ibang terduduk seketika. Tadi juga gue udah minta bantuan pendaki lain, tapi mereka semua juga pada takut. Tandasnya, bagaimana ini? Bagaimana jika Simbah tiba-tiba memaksa kami untuk sowan ke rumahnya? Coba telepon pihak base camp," seru Kucai. "Ide yang bagus." Aku segera mengambil ponselku. Segera ku cari nomor kontak pihak base camp. Nah, ketemu. Tanpa pikir panjang lagi, segera ku tekan tombol berwarna hijau yang tertera dalam layar. Nomor yang Anda tuju sedang berada di luar jangkauan. Suara lembut operator menyela memutus hubungan panggilanku. Benar saja. Kulihat batang-batang sinyal yang terlukis di pojok kanan atas ponselku itu hanya terisi satu. Kadang tidak ada sama sekali. Terus ku coba menghubungi pihak base camp. Tetap saja suara wanita pegawai operator itu yang menyela. Awalnya harapan itu mulai tumbuh, kini kembali sirna. Kami semua panik. Sumbalan carrier di mulut tenda, kami tambah dengan sepatu yang didapatkan di atasnya. Langkah terakhir yang bisa kami tempuh adalah hanya memaksakan diri untuk tertidur. Mungkin Simbah tidak akan berani mengajak kami ke rumahnya jika kami dalam keadaan terlelap. Semua mengatur posisinya dengan baik. Kembali menutupi sekujur tubuh dengan sleeping bag. Semakin larut malam, semakin banyak pula aku mendengar suara dengguran teman-temanku itu. Mereka bertiga sudah terlelap, kecuali aku. Di samping aku tetap tidak bisa tidur, aku tetap ingin menjalankan amanah yang diberikan pemuda yang kutemui di pasar Cepogo. Aku menunggu tengah malam tiba untuk memberikan titipan koin berlubang kecil dan ranting jati. Sayupku dengar suara racauan Simbah perlahan mengecil hingga akhirnya hilang. Disusul suara gemuruh yang membuatku terkejut. Suara Simbah benar-benar menghilang. Akhirnya aku bernafas lega.
Aku bergeser sedikit menuju mulut tenda untuk mengintip dari celah resleting. Benar, lelaki itu sudah tidak ada. Nesting bekasnya pun ia simpan dengan rapih, tepat di depan pintu tenda. Sejurus kemudian, aku kembali dikagetkan oleh sebuah suara. Namun kali ini, bukanlah suara si Mbah, melainkan suara gamelan Jawa yang begitu jelas memekik telingaku, dilengkapi dengan suara kidung Jawa yang membuat bulu halus di belakang leherku ini berdiri seketika. Rasanya hanya merinding, bukan takut layaknya ajakan Simbah tadi. Sehingga dengan yakin aku mengambil koin dan ranting itu lalu bergegas keluar tenda. Di luar memang sudah terdapat banyak pedagang yang menjajakan makanannya. Di antara mereka ada yang mendirikan lapaknya tepat di samping tenda pendaki lain. Aku melangkah tanpa sepatu. Pasir-pasir itu ingin menelan langkahku. Langkahku tergopoh-gopoh. Beberapa meter aku melangkah, aku merasakan hal yang sangat ganjil. Kapan pedagang-pedagang ini mempersiapkan lapaknya? Aku berputar melihat sekeliling. Ternyata pedagang-pedagang itu sudah sangat bersiap menjajakan dagangannya. Pedagang-pedagang itu berwajah pucat pasi. Suara gamelan yang masih kudengar tidak hanya membuatku merinding, akan tetapi menambah nuansa seram yang sangat pekat. Pikiranku berkecamuk, dijejali pertanyaan-pertanyaan yang merujuk kepada jawaban yang dapat aku simpulkan sendiri. Setan. Inikah pasar setan? Aku harus mengembalikan benda-benda ini ke tangan setan. Aku mengurungkan niatku. Aku berniat akan menggeletakkan benda-benda ini begitu saja. Berharap si bapak pedagang yang diaku ayah oleh pemuda yang kutemu itu mengetahui keberadaan benda-benda ini. Aku memutar badanku, melangkahkan kakiku untuk mencari tempat yang cocok. Namun, seseorang menghadangku. Itu Simbah. Aku berusaha kabur dari terornya, akan tetapi cengkramannya begitu kuat mencengkram lenganku. Ayo, ikut saya. Simbah membentakku. Aku tidak bisa melepaskan genggamannya yang begitu kuat. Aku panik sejadi-jadinya. Gak usah takut. Saya akan mengantar kamu ke pemilik benda-benda itu. Suaranya melembut, seperti tidak pernah membentak sebelumnya. Aku pun tidak lagi berontak. Aku bisa dengan baik mengikuti langkahnya. Aku melihat ke sekeliling pasar. Di salah satu lapak yang mencuri perhatianku, aku melihat sebuah transaksi dari seorang anak muda yang berpakaian biasa saja dengan pedagang yang menjajakan dagangannya dalam beberapa kantong plastik berwarna hitam. Aku terus memantaunya, dan tanpa kusangka, anak muda itu ternyata membeli kaki dan tangan manusia yang sudah dipotong-potong. Aku mendadak merasakan mual. Seketika aku teringat dengan bingkisan hitam yang kujumpai di jalur pendakian. Daripada mual berkelanjutan, aku memalingkan pandanganku ke punggung Simbah. Beberapa saat setelah aku melihat transaksi menjijikan itu, Simbah mempercepat langkahnya. Ia menghampiri salah satu jongkok pedagang yang mejanya dalam keadaan miring. Salah satu kaki meja pedagang itu rapuh. Simbah lalu menarik tanganku, seperti memberi kode untuk segera memberikan kedua benda aneh yang kubawa. Tanganku gemetar memberikan kedua benda itu. Di balik wajahnya yang pucat pasi, raut pedagang itu terlihat ramah sekali, sama seperti pemuda yang menitipkan barang itu tadi siang. Oh, ini dari anak saya ya, ucapnya seraya tersenyum. Tanpa menunggu lama, pedagang itu memakai ranting jati yang semula kubawa sebagai kaki meja, menggantikan kaki meja yang sudah merapuh itu untuk mengokohkan lapaknya berjualan. Lalu koin itu, si pedagang hanya memasukkannya ke dalam saku jas yang ia kenakan. Makasih ya dek, ucap syukur pedagang itu. Tak ingin terlena keramahan pedagang itu, aku lantas berlari menuju tenda Yoyo. Kali ini aku tidak dihadang oleh Simbah.
Beliau membiarkanku berlari begitu saja. Langkahku sempat terhenti ketika sudut mataku menangkap satu orang yang kukenal. Aku meliriknya pelan. Itu Ega. Keadaannya sudah terpasung. Dia menjadi dagangan para lembut di sana. Entah itu sukmanya atau benar raganya, aku tidak dapat memastikan. Ega meminta maaf kepadaku dengan suara lirih. Tanpa pikir panjang, aku kembali mengambil langkah 1000 untuk meminta bantuan Yoyo. Menjelaskan semua ini. Yo, bangun yo. Aku merusuk ke tenda Yoyo. Aku berjongkok di depan mulut tenda seraya menepuk-nepuk kain parasutnya. Lama tak ada jawaban, aku berinisiatif membuka tenda dengan segera. Setelah mulut tenda menganga lebar, aku dikejutkan dengan Mulki yang sedang membetulkan posisi jaketnya. Bukannya nyahut lu, mana si Yoyo? Ketusku. Enggak tahu Dip, tadi katanya ada urusan keluar dulu, jawab Mulki terbata-bata. Tanpa menutup kembali pintu tenda, aku bergegas berlari menuju tendaku. Pasir yang menelan setiap langkah kakiku membuat lariku sedikit terasa lebih berat. Aku merusuk kembali di dalam tendaku. Kucai, Ibang, dan Gundil terbangun seketika. Kenapa Dip? Tanya Kucai sambil mengucek matanya. Pertanyaannya tidak langsung kujawab. Pintu tenda kembali kurapatkan. Carrier dan sepatu kami menjadi alat untuk menyumpal kembali. Aku mendekatkan telunjuk ke mulutku. Shh, di luar ada pasar setan, bisikku dengan penuh kehati-hatian. Ibang terperanjat. Ia mengambil sikap seakan hendak memeriksa keluar tenda. Namun Kucai menahannya. Pantesan dari tadi sebenarnya kita dengar suara kayak orang-orang jualan di luar, timbal Kucai yang diamini oleh Ibang dan Gundil. Ya udah, kita paksain tidur aja. Palingan pagi-pagi juga udah nggak ada. Ucapku berusaha mendinginkan suasana. Di balik hati yang sedang ditimpa ketakutan yang sangat. Syukurlah teman-teman satu tendaku itu menyetujui usulku. Mereka menarik kembali sleeping bag. Begitupun denganku. Aku ingin malam panjang ini segera berlalu, berganti pagi bersambut mentari yang indah. Aku berusaha memejamkan mataku. Masih sayupku dengar suara gamelan yang sudah mengecil dan suara keramaian pasar menghiasi langit pasar Bubrah. Baru pertama kali aku mengalami hal ini bersanding langsung dengan mereka yang tak kasat mata. Sebelumnya, aku sedikit skeptis, tidak percaya dengan keberadaan pasar setan di setiap gunung. Namun kali ini, detik ini, aku mengalaminya secara nyata. Kepalaku mulai terasa berat, kelopak mataku tak dapat lagi kubuka lebar-lebar. Rasa kantukku ini sudah sangat tidak tertahankan. Di sela-sela keadaanku yang masih berada di antara sadar dan tidak sadar, telingaku menangkap suara lirih yang berasal dari luar tenda. Bang Dipta, maafin gue bang, ucap suara itu dengan nada datar. Rasa kagetku sudah terkalahkan oleh rasa kantuk. Aku menyadari itu adalah suara Ega. Namun, raga ini sudah lemas tak berdaya. Hingga akhirnya, aku terlelap menunggu pagi. Aku ingin melupakan setiap penggalan kejadian yang kualami malam ini. Selamat malam, Pasar Bubrah. Bersambung.